Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa bihi wa mawala amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya lah kita telah bertemu kembali dengan Ramadannya tahun ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi salah satu umatnya yang mendapatkan syafaatnya illa yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Syukur adalah kata-kata yang sering kita ucapkan. Bersyukur begitu mudah diucapkan dengan kata-kata, terkadang sulit atau lupa kita tanamkan dalam hati. Terkadang mungkin masih sempat terbesit dalam hati kita untuk bertanya atau mempertanyakan, apakah ibadah yang kita lakukan sudah cukup? Apakah kebaikan yang kita lakukan didengar atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita sudah berusaha menjadi orang yang baik, berusaha beribadah dengan baik, atau sudah merasa menjadi muslim yang taat dan sebagainya? Tapi kenapa seakan-akan Allah tidak memperbaiki kehidupan kita, tidak menjawab doa-doa kita, bahkan memberikan kita kesulitan atau sakit yang tak kunjung berhenti? Atau sebaliknya, kita sering melihat di sekitar kita mungkin, atau melalui sosial media, orang-orang yang dengan bangga lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dengan bangga memamerkan kemaksiatan di sosial media bahkan, tapi mereka hidup bergelimang harta, kaya raya, sehat, dan tampak bahagia. Apakah Allah tidak adil sama kita? Apakah kita berpikir, saya akan menjadi seperti itu? Toh, Allah akan memberikan rezekinya, walaupun kita tidak beribadah, atau kita tidak menjadi muslim yang taat. Jangan buru-buru berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya, bisa jadi kenikmatan yang diberikan kepada orang-orang tersebut bukan nikmat yang sesungguhnya, bukan karomah yang diberikan Allah, tapi sebenarnya itu adalah azab yang terselubung atau azab yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan istidraj bagi mereka. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublithun. Kata Allah dalam surat An-An'am ayat 44, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami akan membukakan pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bahagia dengan itu, sebenarnya kami sedang menyiksa mereka sampai mereka terdiam putus asa. Maka kesenangan-kesenangan yang mereka dapatkan belum tentu karomah. Bisa jadi Allah sedang menguji mereka dengan kesenangan. Apabila mereka lupa, apabila mereka tidak ingat kepada Allah saat itu, maka Allah akan terus memberikan kesenangan, akan terus memberikan kebahagiaan sampai mereka benar-benar lupa hingga tidak sempat untuk bertaubat. Maka ketika kita sakit, mengalami kesulitan, kesusahan, musibah, sebenarnya Allah sedang ingat sama kita. Allah masih sayang sama kita. Allah ingin menghapus dosa-dosa kita, sehingga apabila kita ikhlas dalam melewati segala cobaan dan ujian tersebut, Allah dengan senang hati akan menaikkan derajat kita sebagai umatnya. Maka hati-hati, jangan sampai seuzon kepada Allah. Karena pada saat itu sebenarnya kita sedang salah berpikir, salah menangkap sinyal-sinyal Allah, salah menafsirkan kasih sayang Allah sama kita. Inna allaha la yadlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 40, Allah tidak akan pernah menganiaya hambanya walaupun sebesar biji zarrah. Dan jika ada kebaikan dalam hati umatnya walaupun sekecil biji zarrah, niscaya Allah malah akan melipat gandakannya. Maka husnuzan kepada Allah. Karena berdasarkan hadis riwayat Ahmad, aku berdasarkan prasangka hambaku. Apabila ia berbaik sangka, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Jika ia berprasangka buruk, maka ia mendapatkan keburukan. Maka dalam kesempatan ini, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri untuk selalu bersyukur apa yang kita dapatkan, rezeki, kesehatan,
keluangan waktu, anak-anak yang sehat. Dan sebaliknya, kita harus sabar dan ikhlas menerima apa yang Allah berikan berupa sakit, kesulitan, musibah. Karena sebenar-benarnya Allah adalah maha adil kepada hambanya. Maka berprasangka baik kepada Allah apapun yang diberikan, sebelum Allah akan memberikan kita azab yang tersembunyi. Maka Allah tahu yang terbaik buat hambanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.